Pernahkah Anda membayangkan sebuah tradisi di mana wanita harus menyakitkan wajah mereka demi sebuah keselamatan? Di pedalaman pegunungan Myanmar, ada sebuah suku yang wanitanya melukis wajah mereka dengan tato hitam pekat hanya agar terlihat buruk rupa di mata dunia. Tapi bukan itu saja. Di sini, Anda akan mendengar alunan musik yang tidak ditiup dari mulut, melainkan dari hidung, dan melihat sebuah dunia di mana tengkorak di dinding adalah lambang kemuliaan seorang pria. Siapkan diri Anda, karena kita akan masuk ke dalam kehidupan misterius suku Chin. Apa rahasia di balik tato jaring laba-laba mereka? Dan mengapa seekor hewan bisa jauh lebih berharga daripada tumpukan uang tunai? Dunia ini penuh dengan rahasia yang belum terungkap, dan kami di sini untuk menceritakannya kepada Anda. Jika Anda haus akan pengetahuan unik dan ingin terus menjelajahi keajaiban dunia dari layar ponsel Anda, pastikan untuk mendukung channel YouTube Sarjana Populer. Caranya sangat mudah. Klik tombol subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Nyalakan lonceng notifikasinya untuk menjadi yang pertama tahu saat kami mengunggah fakta terbaru. Share video ini ke teman-teman Anda agar mereka juga tidak ketinggalan informasi unik ini. Dukungan Anda adalah semangat kami untuk terus menggali fakta-fakta luar biasa di seluruh penjuru bumi. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas Sarjana Populer. Suku Chin merupakan salah satu kelompok etnis yang paling menarik dan tangguh di wilayah pegunungan Myanmar Barat, serta sebagian India dan Bangladesh. Mereka memiliki sejarah panjang yang kaya akan tradisi unik. Namun, ada beberapa fakta aneh dan luar biasa yang membuat mereka sangat menonjol di mata dunia. Salah satu fakta yang paling ikonik tentang suku Chin adalah tradisi tato wajah suku Chin. Bagi dunia luar, wajah-wajah yang dipenuhi tinta hitam ini tampak asing. Namun bagi wanita Chin, setiap garis di wajah mereka adalah simbol identitas dan pengorbanan. Legenda menyebutkan bahwa tradisi ini lahir dari rasa takut. Berabad-abad lalu, kecantikan wanita suku Chin begitu termasyur hingga memancing raja-raja dari kerajaan tetangga untuk datang dan menculik mereka sebagai selir. Sebagai bentuk perlindungan, para tetua suku memutuskan untuk menato wajah gadis-gadis mereka agar terlihat buruk rupa di mata para penculik. Namun, apa yang awalnya dimulai sebagai penyamaran untuk keselamatan, perlahan berevolusi menjadi standar kecantikan yang unik. Tato ini tidak dibuat secara sembarangan. Setiap subsuku, seperti suku Mun, Laitu, atau Dai, memiliki pola yang spesifik. Motif jaring laba-laba, menutupi seluruh wajah hingga leher. Titik-titik halus, memberikan kesan tekstur yang sangat detail. Blok hitam pekat, menutupi area wajah tertentu secara dominan. Proses pembuatannya sangat menyakitkan, menggunakan duri tanaman dan tinta alami dari jelaga atau empedu binatang. Seorang gadis yang berhasil melewati proses ini dianggap telah memiliki keberanian luar biasa dan dinyatakan siap untuk menikah. Pada tahun 1960-an, pemerintah Myanmar secara resmi melarang praktik ini dengan alasan modernisasi dan kesehatan. Hal ini menjadikan generasi wanita bertato saat ini sebagai generasi terakhir. Kini, wajah-wajah senja para nenek di negara bagian Chin berfungsi sebagai perpustakaan berjalan. Saat mereka tiada, maka berakhir pula tradisi fisik yang telah bertahan selama ratusan tahun. Menatap wajah mereka bukan lagi melihat sesuatu yang aneh, melainkan melihat sisa-sisa sejarah ketangguhan sebuah etnis yang menolak untuk dilupakan.
Selain tradisi tato wajah yang legendaris, kekayaan budaya suku Chin juga terpancar melalui harmoni suara yang mereka hasilkan. Salah satu warisan yang paling memukau adalah kemampuan para wanitanya dalam memainkan seruling menggunakan hidung. Suara hati yang tersembunyi. Di banyak budaya, seruling dimainkan dengan tiupan mulut untuk menghasilkan nada yang kuat. Namun, bagi wanita suku Chin, musik adalah tentang kelembutan dan kejujuran emosi. Seruling hidung biasanya dimainkan di waktu senggang, seperti saat senja tiba di perbukitan, untuk mengekspresikan perasaan yang sulit diucapkan, kesedihan dan kerinduan. Nadanya yang melankolis sering digunakan untuk mengenang anggota keluarga yang telah tiada atau kekasih yang jauh. Hiburan diri menjadi teman setia saat mereka beristirahat setelah seharian bekerja di ladang. Teknik yang membutuhkan ketulusan. Bermain seruling dengan hidung bukanlah sekedar atraksi, melainkan sebuah bentuk disiplin pernafasan yang rumit. Pemain harus mampu menutup satu lubang hidung dan mengalirkan udara secara konsisten melalui lubang hidung lainnya ke dalam seruling bambu kecil. Karena udara yang dihasilkan dari hidung lebih lembut dan terbatas dibandingkan mulut, suara yang keluar terdengar sangat lembut, tipis, dan membawa suasana mistis. Teknik ini dianggap sebagai simbol keanggunan dan kontrol diri bagi wanita Chin. Identitas musik yang langka. Di tengah gempuran musik modern, seruling hidung suku Chin kini menjadi salah satu identitas budaya paling langka di dunia musik etnik global. Instrumen ini bukan hanya alat musik, melainkan jembatan antara nafas kehidupan sang pemain dengan alam semesta di sekelilingnya. Sama seperti tato wajah, tradisi ini adalah permata budaya yang terus dijaga oleh para tetua agar suaranya tidak hilang di telan zaman. Sisi spiritual suku Chin menyimpan sejarah yang tak kalah dalam. Jauh sebelum pengaruh misionaris dan agama Kristen meluas di wilayah pegunungan ini selama masa kolonial Inggris, masyarakat Chin hidup dalam harmoni yang kental dengan kepercayaan animisme. Mereka memandang alam bukan sebagai objek mati, melainkan ruang yang dipenuhi oleh energi spiritual. Di tengah kuatnya kepercayaan terhadap roh-roh alam, muncullah sebuah gerakan unik yang dikenal sebagai Pau Chin Ha. Gerakan ini dinamai sesuai dengan pendirinya, seorang nabi lokal yang dihormati. Menurut sejarah lisan, Pau Chin Ha menerima visi luar biasa melalui mimpi-mimpinya. Dalam mimpi tersebut, ia dipercaya mendapatkan instruksi langsung dari dewa untuk menciptakan sebuah sistem penulisan, aksara, dan tatanan kepercayaan baru. Kehadiran aksara ini menjadi sangat penting karena memberikan suku Chin cara baru untuk mendokumentasikan doa, silsilah, dan hukum adat mereka yang sebelumnya hanya disampaikan secara lisan. Kepercayaan tradisional suku Chin sangat menekankan pada konsep bahwa setiap elemen alam, gunung, sungai, hingga pohon besar memiliki penunggu atau roh pelindung. Untuk menjaga hubungan baik dengan entitas tersebut, mereka menjalankan berbagai ritual. Penghormatan roh. Masyarakat percaya bahwa kemalangan atau penyakit seringkali disebabkan oleh ketidakharmonisan antara manusia dan roh alam. Pengorbanan hewan. Ritual pengorbanan seperti kerbau atau babi bukan sekedar tradisi, melainkan cara untuk menebus kesalahan atau memohon perlindungan demi menjaga keseimbangan kosmis di desa mereka. Meskipun saat ini mayoritas suku Chin telah menganut agama Kristen, jejak-jejak Pau Chin Ha dan penghormatan terhadap alam tetap mewarnai karakter budaya mereka. Prinsip-prinsip moral dan beberapa tradisi komunal yang lahir dari masa ini terus hidup, menjadi fondasi bagi keteguhan iman dan solidaritas sosial yang dimiliki suku Chin hingga hari ini. Di balik kelembutan nada seruling hidung, masyarakat Chin memiliki sisi maskulinitas yang sangat kuat dan disiplin. Di masa lalu, struktur sosial mereka tidak dibangun di atas tumpukan harta benda konvensional, melainkan di atas keberanian dan kekuatan berburu. Pemburu tangguh di medan curam.
Pegunungan negara bagian Qin yang terjal dan hutan lebatnya adalah arena pembuktian bagi kaum pria. Menjadi seorang pemburu bukan sekedar tugas mencari makan, melainkan sebuah ujian karakter. Seorang pria Qin dituntut untuk memiliki ketangkasan, pengetahuan tentang jejak hewan, dan daya tahan fisik yang luar biasa untuk menaklukkan medan pegunungan yang ekstrem. Tengkorak sebagai simbol prestise. Bukti kejayaan seorang lelaki tidak disimpan dalam cerita belaka, melainkan dipajang dengan bangga. Jika Anda mengunjungi rumah tradisional Qin, Anda akan melihat barisan tengkorak hewan hasil buruan yang tertata rapi di dinding depan rumah. Mithun atau kerbau hutan, babi hutan dan rusa, setiap tengkorak yang dipajang adalah saksi bisu atas keberhasilan sebuah perburuan. Simbol kemampuan, semakin banyak dan besar tengkorak yang dipajang, semakin tinggi status sosial keluarga tersebut di mata masyarakat. Penyokong komunitas. Banyaknya hasil buruan menandakan bahwa sang kepala keluarga adalah sosok yang mampu menjamin ketersediaan pangan bagi komunitasnya, menjadikannya figur yang dihormati dan disegani. Perburuan besar seringkali diikuti dengan perayaan komunal. Daging hasil buruan dibagi-bagikan kepada warga desa, memperkuat ikatan solidaritas. Bagi pria Qin, kemampuan untuk memberi makan orang banyak melalui keberaniannya di hutan adalah pencapaian tertinggi dalam hidup bermasyarakat. Itulah fakta-fakta unik dan menakjubkan dari suku Qin yang membuktikan betapa kaya dan beragamnya kebudayaan manusia di dunia ini. Dari tato wajah yang menyimpan sejarah perlindungan, hingga melodi syahdu dari seruling hidung, suku Qin mengajarkan kita tentang ketangguhan dan cara menghargai alam. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Kami sangat menghargai waktu yang Anda luangkan untuk belajar bersama kami tentang keajaiban budaya dunia. Jika Anda menyukai konten-konten informatif seperti ini, jangan ragu untuk memberikan dukungan Anda. Klik tombol like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan Anda sangat berarti agar channel Sarjana Populer bisa terus berkembang dan menyajikan informasi-informasi berkualitas, unik, dan edukatif setiap harinya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.